Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang landasan psikologis pendidikan. A. Pengertian. Kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. Perbedaan yang paling mudah dilihat dari aspek psikologis adalah kemampuan intelektual, afektifnya, dan psikomotoriknya. Kemampuan intelektual adalah sebagai modal dasar insani yang paling tinggi. Tingkatan kebutuhan menurut A.H. Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan memiliki rasa dan cinta. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan fisik. Situasi pergaulan pendidikan. Pergaulan pendidikan adalah manusia adalah makhluk sosial, tugas pendidik, dan pendekatan dalam tugas mendidik. Beberapa dimensi pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada dasarnya mempunyai dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. Yang kedua, mendidik anak agar anak memiliki integritas kepribadian serta mampu berbuat secara tanggung jawab. Yang ketiga, manusia memiliki kata hati. Menurut Profesor Constant, ada 5 lapisan perilaku. Yang pertama, perilaku anargonis. Tunduk pada hukum alam yang berupa gaya tarik, bumi atau gravitasi. Yang kedua, vegetatif atau nabati, lapisan tentang segala proses yang berada di dalam tubuh untuk memelihara kehidupan jasmani. Yang ketiga, animal atau hewani, lapisan yang sifatnya sudah berupa dorongan yang menjadi sifat instinktif atau naluriah. Yang keempat, human atau insani, lapisan perilaku yang hanya dimiliki manusia, di dalamnya terdapat berbagai potensi. Yang kelima, mutlak atau absolut. Lapisan ini, manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan religius. Ada 3 macam landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, pedagogi, ilmu dan seni mengajar anak-anak. Yang kedua, andragogi, ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar. Yang ketiga, gerogogi, yaitu ilmu dan seni untuk membantu manusia lanjut usia belajar. Tahapan belajar di usia dewasa. 1. Pemilihan pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup dengan calon pasangan hidup. Yang ketiga, permulaan hidup berkeluarga. Yang keempat, pengasuhan anak-anak. Yang kelima, pengelolaan kehidupan rumah tangga. Dewasa tengah umur. Pengambilan tanggung jawab kewarganegaraan dan sosial orang dewasa. Pembentukan dan pemantapan standar hidup ekonomi yang layak. Pembimbingan terhadap anak belasan tahun untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Pengembangan penggunaan waktu luang orang dewasa. Pengembangan hubungan pribadi antar suami istri. Penerimaan dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan fisiologis dan penyesuaian terhadap usia. Usia lanjut. Penyesuaian terhadap kemunduran, kekuatan, dan kesehatan badan. Yang kedua, penyesuaian terhadap penghasilan yang berkurang. Yang ketiga, penyesuaian terhadap kematian suami atau istri. Yang keempat, pembentukan suatu afiliasi dengan kelompok orang tua. Yang kelima, penyelesaian kewajiban-kewajiban sosial dan kewarganegaraan. Yang keenam, pengembangan aturan-aturan hidup fisik yang memuaskan. Prinsip belajar orang dewasa. 1. Konsep dirinya bergerak dari ketergantungan total menuju ke arah pengarahan diri sendiri. 2. Kaya pengalaman menjadi sumber belajar yang kaya.
dan pada waktu yang sama memberikan dia dasar yang luas untuk belajar sesuatu yang baru. Yang ketiga, kesiapan belajar. Mereka bukan semata-mata karena paksaan akademik, tetapi karena kebutuhan hidup dan untuk melaksanakan tugas peran sosialnya. Dan yang keempat, orientasi belajar berpusat pada pemecahan masalah kehidupan. Belajar bagi orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi masalah hidupnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.